وقل رب زدني علما. Izinkan saya juga menambah dengan kisah yang lain. Mungkin kisah ini kisah yang masyhur dari Haji Atha bin Abi Rabah, tepatnya Atha bin Abi Rabah. Satu waktu kita tutup dengan kisah ini insyaallah, mungkin baru masuk ke pertanyaan. Atha bin Abi Rabah ini agar supaya teman-teman tahu siapa orang ini. Atha bin Abi Rabah ini muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan pernah satu kali Abdullah bin Umar datang di Mekah. Kemudian teman-teman sekalian, orang-orang pada ngurumunin beliau, nanya hukum ini, hukum itu. Abdullah bin Umar mengatakan, sungguh penduduk Mekah, aneh sikap kalian. Kalian datang bertanya kepadaku, sementara di tengah-tengah kalian ada Atha bin Abi Rabah. Ini orang yang sangat luar biasa secara ilmu. Langsung direkomendasikan oleh Abdullah bin Umar. Dia punya dua kisah yang akan saya angkat, dua-duanya kisahnya dengan raja. Yang pertama kisahnya dengan Abdul Malik bin Marwan. Maaf, kisahnya dengan Sulaiman bin Abdul Malik. Ya, Sulaiman bin Abdul Malik rahimahumullah semua. Ini juga seorang raja saleh. Sulaiman bin Abdul Malik satu waktu teman-teman sekalian pernah pergi haji, dan beliau sendiri yang mengeluarkan peraturan kalau fatwa di musim haji yang boleh mengeluarkan hanya Atha bin Abi Rabah. Karena fatwa di haji ini biasa orang keliru. Harus betul-betul ulama yang jeli. Di saat itu, di masa Sulaiman bin Malik tidak boleh mengeluarkan fatwa di haji kecuali Atha. Jadi semua orang kalau mau bertanya haji datang ke kemahnya Atha bin Abi Rabah. Sulaiman bin Malik datang haji bersama anak-anaknya, dayang-dayangnya, semua dari negeri Syam. Tiba di Mekah, pas di Mina, lagi hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, awal haji. Setelah duduk di kemah, kata Sulaiman, bagaimana dengan sahibikum? Maksudnya bagaimana dengan teman kalian? Maksudnya Atha bin Abi Rabah. Di mana dia? Kata pengawal-pengawalnya, di kemahnya lagi menjawab fatwa-fatwa orang-orang gitu. Apakah perlu kami panggil wahai Amir Mukminin? Kata Sulaiman, tidak usah, biar saya yang ke sana. Pergilah Sulaiman bin Abdul Malik menuju ke kemahnya Atha bin Abi Rabah. Begitu mendengar Harifah datang, Atha bin Abi Rabah menyambut dengan sangat ceria, dipeluk, salaman, apa kabar, segala macam. Seperti orang bertemu dengan pemimpin yang dihormati. Lalu kemudian setelah duduk, kata Atha bin Abi Rabah begini, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, itu julukan raja di masa itu. Apakah anda datang untuk menanyakan fatwa untuk anda pribadi atau fatwa pemerintahan? Kalau anda, kata Sulaiman, saya datang untuk fatwa saya pribadi. Karena ada masalah-masalah haji yang saya ingin tanyakan. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Suatu kata-kata yang luar biasa ini. Dia mengatakan, kalau anda datang untuk menanyakan fatwa pemerintahan, artinya maslahat umum, maka saya akan dahulukan anda. Tapi karena anda datang untuk menanyakan fatwa pribadi, maka saya minta kepada anda untuk keluar dari kemah dan antri bersama muslimin. Karena di tempat ini tidak ada bedanya antara raja sama masyarakat biasa. Waktu itu semua dayang-dayang Sulaiman bin Malik dengar, jengkel, ini siapa orang ini gitu? Kok bisa-bisanya ya mau menyuruh khalifah antri ke belakang hanya karena menanyakan fatwa haji, masalah pribadi dan bukan masalah pemerintahan. Tapi Sulaiman karena seorang raja yang saleh, dia juga punya ilmu agama, dia ikut antri. Terus saja dia antri dan Atha bin Abi Rabah tidak merasa bersalah. Dia terus menjawab fatwa muslimin sesuai dengan antrian. Begitu khalifah tiba, kemudian dia jawab pertanyaan khalifah, lalu khalifah pulang. Selesai. Maka orang-orang semua, anak-anaknya Sulaiman bin Malik ini merasa terganggu dengan itu. Lalu Sulaiman mengumpulkan semuanya sambil mengatakan, jangan ada yang menyalahkan orang itu, karena sesungguhnya ilmulah yang telah membuat dia mulia. Dan Allah tidak membuat saya seperti ini karena saya tidak punya ilmu. Maka jangan ada yang salahkan mereka. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua yang kita tutup dengan ini teman-teman sekalian, adalah kisah dia dengan Hisham bin Abdul Malik. Saudaranya tadi Sulaiman. Satu waktu ada satu ulama lain namanya Atha juga, tapi Al-Khurasani, dari Khurasan dia. Dia mau pergi ke istananya Hisham bin Abdul Malik di negeri Syam. Pas tiba di depan istana, dia bertemu dengan satu orang yang turun dari keledai. Kebetulan Atha Al-Khurasani ini orang kaya raya, ulama besar di Atha Al-Khurasani masyhur, seorang tabi'in yang masyhur dengan ilmunya dan kekayaannya. Dia punya kereta kencana, kalau kita sekarang mungkin mobil mewah gitu ya. Dia turun dari dari kereta kencananya sama anaknya. Kemudian ada satu orang, imamahnya besar,
sedikit agak kusut bajunya, keledainya itu pakai pelananya dari kayu biasa gitu ya. Terus turun dari keledainya. Lalu anaknya Atha al-Khurasani berkata, saya belum pernah lihat ada orang sekumuh orang ini. Maka Atha al-Khurasani, ayahnya si anak ini dari kereta kencana mengatakan, sambil lihat keluar, ini Atha bin Abi Rabah. Dia mengatakan pada anaknya, jangan pernah kau ucapkan kata-kata kepada seseorang yang menghinakannya, apalagi kalau kau tidak mengenalnya. Ini adalah Atha bin Abi Rabah, ulamanya para ulama di masa ini. Karena dia diberikan rujukan oleh para tabi'in di masa itu. Maka kata anaknya, apakah ini Atha bin Abi Rabah yang sangat masyhur dengan ilmunya dan ketegasannya? Kata Atha al-Khurasani, iya. Lalu Atha al-Khurasani turun dari kereta kencananya lalu salaman dengan Atha bin Abi Rabah. Lalu mereka pun masuk sama-sama ke istana Hisham. Kata Atha al-Khurasani menceritakan perjalanan tersebut. Demi Allah kalau bukan karena Atha bin Abi Rabah, mungkin saya tidak akan dimasukkan ke dalam istana raja pada masa itu. Pada saat masuk ke dalam istana, semua orang bingung melihat. Karena Atha bin Abi Rabah ini teman-teman orangnya berkulit hitam, badannya kurus, matanya satu sebelah kanan rusak, rambutnya keriting kecil-kecil. Ini bukan masuk dalam bab hinaan. Ulama menukil ini untuk menunjukkan bagaimana kemuliaan orang kalau mengenal Tuhannya, maka Allah muliakan kedudukannya walaupun fisiknya kurang gitu. Maka kata Atha al-Khurasani, kami masuk bersama-sama dalam istana. Kalau bukan karena Atha bin Abi Rabah, saya tidak akan dimasukkan. Dan waktu masuk, maka Khalifah pun Hisham berdiri dari singgasananya menyambut Atha bin Abi Rabah, dan saya pun dipinggirkan. Atha al-Khurasani dipinggirkan. Maka Atha bin Abi Rabah dipegang tangannya oleh Hisham, terus dikatakan, hahuna Aba Muhammad, hahuna Aba Muhammad. Ayo sini ayahnya Muhammad. Mendekatlah terus, sampai duduk di singgasananya Hisham. Waktu duduk berdua dengan Hisham, Hisham mengatakan, wahai ayahnya Muhammad, ada apa? Kenapa anda jauh-jauh dari Mekah datang ke sini? Maka kata Atha bin Abi Rabah, wahai Amir Mu'minin, sesungguhnya penduduk Mekah dan penduduk Madinah, tetangganya Allah dan tetangganya Rasulullah SAW. Penduduk Mekah beliau sebutkan tetangga Allah karena ada Ka'bah, dan penduduk Madinah karena masih ada rumah Nabi SAW dan kuburannya walaupun sudah berbentuk kuburan, tapi dikatakan tetangga Nabi SAW penduduk Madinah. Ataya mereka, pendapatan mereka yang biasa dibagi oleh pemerintah untuk masyarakat dari hasil pendapatan negara itu terlambat tahun ini. Tolong segerakan. Maka kata Hisham kepada penulisnya, sekretarisnya, ya, dikatakan, hai gulam, catatlah, segera alokasikan haknya penduduk Mekah dan Madinah. Ada lagi enggak ayahnya Muhammad? Kata Atha bin Abi Rabah, ada para mujahidin yang berperang di jalan Allah. Mereka sudah berjuang untuk mempertahankan Islam, memperjuangkan wilayah-wilayah kekuasaan kalian, mendatangkan keamanan buat masyarakat. Mereka belum menerima gaji mereka. Berikan gaji mereka segera. Maka kata Hisham, hai gulam, hai sekretaris, tulis, segera jalankan. Terus saja ditanya 4-5 permasalahan, semuanya berhubungan dengan haknya orang lain. Atha bin Abi Rabah tidak sama sekali sebutkan hajatnya. Padahal dia sudah sangat dikenal oleh khalifah dan dimuliakan gitu. Setelah selesai semua hajat-hajat kaum muslimin, terakhir Hisham masih bertanya, wahai ayahnya Muhammad, ada lagi enggak yang kamu inginkan? Maka kata Atha sambil berdiri dari singgasana raja menghadap ke wajahnya Hisham sambil mengatakan, ada wahai Amir Mu'minin, bahkan itu lebih penting daripada semua apa yang saya sampaikan tadi. Kata Hisham, apa itu? Sementara orang semua dayang-dayang, menteri-menterinya lah di kiri kanan singgasananya raja itu pada memperhatikan kejadian tersebut. Siapa orang ini? Mereka belum kenal Atha bin Abi Rabah. Orangnya berkulit hitam, kakinya pincang, badannya kurus, bajunya kumuh, tapi memarah-marahi, mengingatkan khalifah tentang masalah haknya muslimin. Dan terakhir dia mengatakan, ada wahai Amir Mu'minin, ada yang lebih penting dari semua itu. Kata Hisham, apa itu? Kata dia, wahai Amir Mu'minin, ketahuilah, Allah telah menciptakan anda sendirian, lahir di muka bumi sendirian. Anda juga berbuat semua yang anda lakukan sendirian. Anda akan dihisab, anda akan meninggal sendirian, anda akan dibangkitkan sendirian, akan dihisab oleh Allah sendirian. Hati-hatilah, bertakwalah kepada Allah atas amanah-amanah ini semuanya. Ingatlah, semua ini yang ada di istana anda sekarang, singgasana, dayang-dayang, harta semua, tidak akan bermanfaat dan bisa menyelamatkan anda dari siksa kalau anda berbuat zalim. Maka bertakwalah kepada Allah.
Lalu kemudian Hisham menangis sambil memegang tongkatnya dan menusukkannya atau menekankannya di karpet yang ada di situ dan sambil mengatakan jazakallahu khairan. Atha bin Abi Rabah keluar, kata Atha al-Khurasani yang menceritakan kisah, Atha bin Abi Rabah keluar dari istana Hisham tanpa minum seteguk air pun. Dia keluar hanya menyampaikan hajat muslimin, mengingatkan pemimpin agar bertakwa sama Allah, lalu dia tinggalkan. Kata Atha al-Khurasani, waktu kami sudah mau keluar dari pintu gerbang, utusan Khalifah Hisham datang mengejar, lalu menaruh uang di kantong dan memberikan kepada Atha bin Abi Rabah. Dia menolaknya sambil mengembalikan, mengatakan ini bukan hakku. Mengenai dia meninggalkan istana tersebut, menunggangi keledainya yang tua lalu kembali ke Mekah. Ini teman-teman sebagian kecil dari kisah orang-orang yang sudah sangat kokoh pengenalannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka Allah segalanya, Tuhan dia segalanya. Maka apapun yang dia harapkan, apa yang dia cemaskan, semuanya dia kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam.